Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Duta Ilmu, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kita akan melanjutkan kisah kecerdikan Abu Nawas dalam sebuah peristiwa yang terjadi di jantung kehidupan rakyat, yaitu pasar. Pasar bukan sekadar tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga cermin kejujuran, amanah, dan kadangkala tipu daya. Di sanalah Abu Nawas kembali diuji, bukan oleh raja atau hakim, melainkan oleh kelicikan manusia yang tergoda oleh keuntungan sesaat. Pasar yang ramai dan penuh warna. Pada suatu pagi, ketika matahari mulai naik dan cahaya keemasan menyinari atap-atap rumah dan menara masjid, pasar kota telah dipenuhi oleh hiruk-pikuk suara. Pedagang kain menggantungkan gulungan sutra berwarna-warni, penjual rempah menyusun karung-karung kecil yang menguar aroma harum, dan para pembeli berjalan dari satu lapak ke lapak lain sambil menawar dengan senyum dan canda. Sahabat Duta Ilmu, di antara keramaian itu, Abu Nawas melangkah perlahan. Ia bukan datang untuk berbelanja, melainkan untuk mengamati. Matanya yang tajam menangkap setiap gerak. Telinganya peka mendengar setiap percakapan. Ia tahu, di balik wajah ramah dan suara merdu para pedagang, terkadang tersembunyi niat yang tidak selalu bersih. Pedagang yang terlalu manis. Di salah satu sudut pasar, berdirilah seorang pedagang yang dikenal pandai merayu pembeli. Suaranya lantang dan penuh janji. "Wahai saudara-saudaraku," serunya, "inilah kain terbaik di seluruh negeri. Halus seperti embun pagi dan kuat seperti baja. Siapa yang membeli hari ini akan beruntung seumur hidup." Orang-orang pun berkumpul. Seorang ibu rumah tangga mengulurkan uangnya, seorang pemuda memilih kain untuk hadiah, dan seorang tua tersenyum sambil mengangguk-angguk. Abu Nawas memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat sang pedagang menimbang barang dengan cepat, seolah-olah tidak ingin pembeli memperhatikan timbangan itu terlalu lama. Keluhan seorang pembeli. Tidak lama kemudian, seorang anak muda mendekati Abu Nawas dengan wajah gelisah. "Wahai Abu Nawas," katanya, "aku membeli rempah dari pedagang itu. Katanya satu kati, tetapi ketika aku menimbang di rumah, beratnya berkurang." Abu Nawas mengangguk pelan. Ia menepuk bahu pemuda itu. Kejujuran adalah timbangan yang paling berat, dan kebohongan adalah yang paling ringan. Mari kita buktikan bersama. Rencana Abu Nawas. Abu Nawas kembali ke lapak pedagang itu. Dengan wajah polos, ia berpura-pura menjadi pembeli yang tertarik. "Wahai pedagang," katanya, "aku ingin membeli kain yang engkau katakan tadi. Aku tidak membawa banyak uang, tetapi aku membawa doa." Pedagang itu tertawa. "Doa tidak bisa membeli kain, wahai orang baik." Abu Nawas tersenyum. "Benar, tetapi doa bisa membuka mata." Pedagang itu mengernyitkan dahi, namun tetap melayani Abu Nawas. Ia menimbang kain dengan cepat dan menyerahkannya. Timbangan yang diuji. Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil dari tanah. Ia meletakkannya di atas timbangan pedagang. "Apa yang engkau lakukan?" tanya pedagang itu. "Aku hanya ingin menimbang kejujuran," jawab Abu Nawas. Rakyat mulai berkumpul. Mereka penasaran dengan tingkah laku Abu Nawas. Abu Nawas kemudian meminta seorang pembeli lain untuk menimbang barang yang sama di lapak sebelah, menggunakan timbangan yang berbeda. Hasilnya, beratnya lebih banyak. Orang-orang mulai berbisik. Wajah pedagang itu berubah pucat. Tipu daya terbongkar. Abu Nawas mengangkat suaranya agar semua mendengar. "Wahai saudara-saudaraku, timbangan ini telah berbicara. Ia tidak berteriak, tetapi ia jujur. Barang yang ditimbang di sini lebih ringan daripada yang ditimbang di tempat lain." Pedagang itu mencoba membela diri. "Itu hanya kebetulan, timbangan lain pasti salah." Abu Nawas menggeleng. Kebetulan yang berulang adalah tanda kesengajaan. Rakyat pun meminta pedagang itu menimbang ulang beberapa barang. Setiap kali, hasilnya tetap lebih ringan. Penyesalan di tengah keramaian. Akhirnya, pedagang itu menunduk. Dengan suara gemetar ia berkata,
Aku tergoda oleh keuntungan. Aku lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat setiap perbuatanku. Abu Nawas mendekat dan berkata dengan lembut, keuntungan yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh, tetapi rezeki yang dibangun di atas kejujuran akan tumbuh. Pedagang itu mengembalikan selisih barang dan meminta maaf kepada para pembeli. Beberapa orang menepuk bahunya, memberi isyarat bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk berubah. Hikmah di tengah pasar. Sahabat Duta Ilmu, pasar yang tadi riuh oleh suara tawar-menawar kini sejenak hening. Orang-orang merenungkan peristiwa yang baru saja mereka saksikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ayat ini menjadi peringatan bahwa kecurangan, sekecil apapun, adalah perkara besar di sisi Allah. Abu Nawas dan anak kecil. Seorang anak kecil mendekati Abu Nawas dan bertanya, "Paman, apakah jujur itu selalu menguntungkan?" Abu Nawas tersenyum dan berlutut agar sejajar dengan mata anak itu. Mungkin tidak selalu menguntungkan di dunia, tetapi ia selalu menyelamatkan kita di akhirat. Anak itu mengangguk, seolah menyimpan kata-kata itu di dalam hatinya. Penutup dan pesan kehidupan. Sahabat Duta Ilmu, dari pasar yang penuh warna ini, kita belajar bahwa kejujuran bukan hanya kewajiban pedagang, tetapi kewajiban setiap insan. Dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah saksi atas setiap niat dan perbuatan. Semoga kisah Abu Nawas dan tipu daya di pasar ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga amanah dalam setiap urusan, besar maupun kecil, agar hidup kita dipenuhi keberkahan. Jangan lupa sahabat Duta Ilmu untuk mendukung kisah-kisah penuh hikmah ini dengan menekan tombol like dan subscribe pada channel Duta Ilmu, agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya, yang insya Allah akan terus menemani hari-hari kita dengan ilmu dan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.